Bab 1884. Saat itu juga, Dewi merasa seperti terancam. Ia selalu mendengar kalau pria menyukai wanita yang bertubuh montok dan seksi. Mungkinkah Lorenzo? Ia mengalihkan pandangannya menatap Lorenzo. Pada saat bersamaan, Lorenzo juga menatapnya. Apa kamu lapar? Mau makan di ruang istirahat? Oh, boleh. Dewi juga ingin pergi dari sini. Ia merasa begitu banyak mata di sekelilingnya yang tertuju padanya sepanjang waktu, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lorenzo memberi isyarat, lalu kedua pengawal wanita datang dan membawa Dewi pergi. Dewi baru saja berjalan beberapa langkah, lalu ia menoleh ke belakang dan melihat Juliana sedang duduk di kursinya, dengan anggun berbincang-bincang dengan Lorenzo. Kening Dewi bertaut, hatinya merasa kesal. Ternyata Lorenzo ingin mengusirnya agar bisa dekat dengan wanita lain. Kak Wiwi. Saat itu juga, terdengar sebuah suara ramah yang memanggilnya. Dewi mendongak dan melihat bahwa pemilik suara itu adalah Wati. Hari ini penampilan Wati begitu sederhana, tidak menarik banyak perhatian. Ia mengenakan gaun berwarna ungu muda, lalu minum dan berbincang-bincang dengan beberapa wanita elit di pojok ruangan. Tidak berani mendekati Lorenzo. Lagi pula, ada 3 keluarga besar yang hadir saat ini. Ia hanya tergolong sebagai orang kecil, tidak berani mencuri perhatian. Ternyata, kamu juga datang. Dewi sengaja menggodanya. Kenapa kamu tidak mengunjungi kakak sepupumu hari ini? Wati tersenyum canggung, lalu mengganti topik pembicaraan. Maaf, Kak Wiwi. Semalam aku mabuk, jadi tidak menjagamu dengan baik. Hahaha, tidak apa-apa, kata Dewi sambil tersenyum. Aku mau istirahat di aula belakang. Ayo, pergi bersama. Boleh. Wati sangat gembira. Ketika keduanya tiba di ruang istirahat, para pelayan sudah menyiapkan berbagai makanan mewah. Dewi langsung menyantap makanannya begitu ia duduk. Sama sekali tidak terlihat elegan layaknya seorang wanita kaya ternama. Wati termangu-mangu menatap sikapnya seperti itu. Ia tidak dapat menahan dirinya dan bertanya, Kak Wiwi, sebenarnya kamu ini siapa? Dewi tidak mengerti apa maksud pertanyaannya. Aku. Wati ingin melanjutkan perkataannya, namun tidak berani. Pasti kamu berpikir kalau aku dikirim oleh seseorang. Seharusnya sejak awal aku sudah melewati berbagai pelatihan atau seleksi, seperti bagaimana harus bersikap anggun dan elegan. Kalau tidak, kenapa aku begitu sulit untuk dihadapi? Dewi dengan tepat menebak isi pikiran Wati. Iya, Wati berulang kali menganggukkan kepalanya. Hehehe. Dewi tertawa, lalu menyerahkan sepotong kue padanya. Siapa nama orang yang baru saja memainkan piano tadi? Juliana Henderson. Wati bergegas menjawabnya. Ia adalah putri tunggal perempuan Tuan Mitchell. Tuan Mitchell memusatkan seluruh pikirannya untuk memberinya pendidikan yang terbaik. Juliana juga tidak pernah mengecewakan ayahnya. Ia begitu luar biasa, dan merupakan kandidat yang dipilih bersama oleh ketiga keluarga besar itu. Kandidat? Kandidat apa? Dewi mengangkat alisnya. Ini, Wati sedikit ragu-ragu. Apa mungkin penduduk negara Emron menganut asas poligami? Tanya Dewi penasaran. Tidak, monogami. Wati langsung menjawab. Para pria di negara Emron memang terlihat kuat berkuasa, tapi para wanitanya juga tidak memiliki kedudukan yang rendah. Kalau begitu, aneh sekali. Dewi terheran-heran. Lorenzo bahkan mengatakan kalau ia sudah punya tunangan, tapi mereka masih memilihkan pacar untuknya. Kamu jangan menyalahkanku karena berbicara terus terang ya. Wati melihat keluar, lalu berbisik. Kamu dan kakak sepupu belum menikah. Kamu juga tidak memiliki latar belakang yang jelas. Mereka bahkan tidak dapat mengetahui asal-usulmu, sehingga kamu tidak akan dianggap oleh mereka. Oh, benar juga. Dewi mengangguk. Jadi, kamu harus berhati-hati. Wati dengan baik hati mengingatkan. Hati-hati apa? Tanya Dewi penasaran. Wati terlihat tidak mampu berkata-kata. Hal ini pun kamu tidak paham. Coba pikirkan. Kalau mereka ingin memanfaatkan kakak sepupu agar mereka bisa semakin menempati kedudukan yang lebih tinggi lagi, mereka harus menyingkirkanmu. Oh, Dewi tiba-tiba tersadar. Masuk akal. Saat itu juga, Wati tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu bergegas membuang camilan di tangannya. Astaga,
Makanan ini tidak beracun kan? Seharusnya tidak. Dewi terus melahapnya. Camilan ini tidak bermasalah. Tapi teh buah itu beracun. Apa? Wati membelalak kaget. Yang benar. Kamu jangan menakut-nakutiku. Bab 1885. Apa kamu sudah meminumnya? Dewi masih melahap makanannya. Wati memegang secangkir teh buah yang telah diminumnya setengah. Ia berpaling menatap Dewi dengan tatapan seperti ingin menangis. Tidak apa-apa. Tidak akan mati. Dewi juga meneguk teh buah itu. Apa? Wati tercengang. Bukankah katanya teh buah itu beracun? Kenapa dia masih meminumnya? Saat tengah memikirkannya, tiba-tiba kepalanya mulai terasa pusing. Wati pun dengan panik memegangi kepalanya. Aku pusing. Apa aku jangan-jangan sudah diracuni? Jangan takut. Setelah kamu tidur nanti, semuanya akan baik-baik saja. Dewi terus meneguk teh buah itu. Tolong. Wajah Wati memucat ketakutan. Ia hendak berlari untuk mencari bantuan. Namun, saat ia berusaha bangkit berdiri, ia langsung terjatuh ke atas sofa. Oh, anak yang malang. Sepertinya aku telah menakutimu. Dewi melirik Wati, lalu menoleh melihat keluar. Tidak terlihat gerakan apapun di luar. Sepertinya kedua pengawal wanita itu sudah disuruh pergi. Ia benar-benar ingin tahu siapa yang diam-diam berani meracuninya. Dewi menepuk-nepuk tangannya, lalu dengan santai duduk bersandar di sofa, menutup matanya dan pura-pura tertidur. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan seseorang masuk ke dalam. Baik, setelah perbincangan yang singkat itu, seseorang berjalan mendekati Dewi. Ia pun langsung waspada. Dewi tiba-tiba membuka matanya dan melihat seseorang berpenampilan seperti pelayan wanita. Ia memegang sebuah jarum suntik, hendak menyuntiknya. Bertatapan langsung dengan mata Dewi yang terlihat dingin. Pelayan itu pun terperanjat. Tangannya diam mematung. Dapat terlihat jelas kalau ia tidak menyangka Dewi akan tiba-tiba terbangun seperti ini. Pelayan lainnya bereaksi lebih cepat. Ia segera melangkah maju untuk menahan Dewi. Lalu mendesak rekannya, cepatlah. Pelayan itu pun segera menyuntik Dewi. Mata Dewi membelalak. Kakinya menendang pelayan itu. Di saat bersamaan, ia mencengkeram bahu pelayan di belakangnya dengan kedua tangannya, lalu menariknya keras-keras, dan melemparkannya ke meja kopi. Kamu, wajah kedua pelayan itu memucat kesakitan. Mereka memandang Dewi dengan terkejut, seolah-olah tidak menyangka tubuhnya yang terlihat begitu kecil dan lemah ternyata sekuat ini. Dewi pun tersenyum sambil menatap mereka dengan dingin. Saat keduanya hendak melawannya, tiba-tiba Dewi berteriak keluar, "Tolong!" Kedua pelayan itu pun terperanjat, lalu melompat keluar jendela dan melarikan diri. Saat itu juga, pintu ruangan itu pun didobrak terbuka. Dua pengawal wanita bergegas masuk dengan cepat. Yang satu buru-buru mengejar kedua pelayan itu, sementara yang lainnya datang menghampiri. Kepalaku pusing. Dewi memegangi keningnya. Terlihat begitu lemah. Tak lama kemudian, Lorenzo bergegas masuk. Melihat keadaan Dewi seperti itu, ekspresinya langsung menggelap. Ia segera memerintahkan, tangkap mereka kembali hidup-hidup. Baik, Jeff segera mengatur anak buahnya untuk menangkap mereka. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Winston dan Mitchell bergegas datang, terkejut melihat keadaan di tempat itu. Wajah Cole terlihat tenang. Apa kalian baik-baik saja? Apa perlu memanggil dokter? Wati. Semi menatap Wati yang tak sadarkan diri di atas sofa. Ia bergegas menghampirinya. Apa yang terjadi? Periksa yang jelas. Baik, pandangan Lorenzo menyapu seisi ruangan itu. Tatapannya tertuju pada meja ruang tamu yang penyok serta jejak yang tertinggal pada karpet lantai hingga beberapa menit. Lalu ia berpaling menatap Dewi. Apa kamu baik-baik saja? Ya, Dewi terlihat lemah. Mentalnya seolah-olah telah terguncang. Lorenzo tidak mengatakan apapun lagi. Ia langsung menggendongnya dan beranjak pergi. Dewi terbenam dalam pelukannya, seperti setangkai bunga segar yang bergoyang-goyang di tengah badai. Saat keluar ruangan itu, Dewi berpapasan dengan Juliana yang tercengang menatapnya. Juliana juga kebetulan menatapnya, sehingga keduanya saling bertatapan. Ada rasa iri dan cemburu terpancar pada matanya, namun tidak terlihat perasaan rumit lainnya. Dewi pun dapat menyimpulkan bahwa semua ini bukan hasil perbuatannya.
Kalau begitu siapa? Apa mungkin beberapa pria itu? Pria itu benar-benar binatang yang jahat dan licik. Bab 1886. Setelah melewati aula utama, masih ada beberapa wanita elit berpakaian mewah yang masih menunggu. Selain Michael Henderson, ketiga keluarga besar itu juga mencari beberapa wanita lain untuk diperkenalkan kepada Lorenzo. Tanpa disangka, sebelum gadis-gadis ini dapat tampil, ternyata terjadi sesuatu pada pesta perjamuan itu. Saat ini, tidak ada seorang pun di mata Lorenzo, hanya Dewi seorang. Setelah masuk ke dalam mobil, Lorenzo memandangnya dari atas ke bawah. Apa kamu baik-baik saja? Kepalaku pusing. Dewi dengan lemas bersandar pada jok mobil. Hubungi Dokter Karen. Lorenzo segera memberi perintah. Tidak perlu. Dewi segera menghentikannya. Aku hanya sedikit terguncang. Setelah tidur, aku akan baik-baik saja. Benar tidak apa-apa. Lorenzo menatap mata Dewi yang terlihat jernih dan cerah. Iya, Dewi menganggukkan kepalanya. Baiklah, Lorenzo memberi isyarat, dan bawahannya segera bersiap-siap untuk melajukan mobil. Saat itu juga, Winston dan Michael bergegas datang untuk berpamitan dengannya. Lorenzo, aku benar-benar minta maaf atas peristiwa malam ini. Kami tidak mengadakan pesta ulang tahun yang baik untukmu. Winston dengan menyesal meminta maaf. Kami pasti akan menyelidiki semuanya ini dengan jelas dan melaporkannya padamu. Ya, kami pasti menyelidikinya secara menyeluruh. Michael bergegas menambahkan, tidak perlu merepotkan kalian. Lorenzo menjawab datar. Anak buahku dapat menyelidikinya. Ini, kami pergi dulu. Selamat malam. Lorenzo berpamitan dengannya, dan mobil pun pergi menjauh. Saat itu juga, Dewi berpaling menatap keluar jendela mobil. Juliana sedang berdiri di pinggir jalan, menatap mereka dengan ekspresi kecewa. Lorenzo meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya. Namun tatapannya bertemu dengan tatapan tajam Dewi. Ia pun mengernyitkan alisnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu menyukai Juliana? Dewi menatapnya dingin. Tidak, Lorenzo menjawab dengan tegas. Aku menyukaimu. Lalu, kenapa kamu memiliki hubungan terselubung dengannya? Tanya Dewi marah. Apa maksudnya hubungan terselubung? Lorenzo kurang mahir dalam hal-hal seperti ini. Itu, Dewi ingin menjelaskan. Namun ia mengubah kata-katanya. Intinya, sikapmu itu bermasalah. Lorenzo tidak menjawabnya dan malah balik bertanya. Apa kamu masih ingat bagaimana kita bertemu dulu? Apa? Dewi tidak mampu mengingatnya. Tidak ingat. Lorenzo menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, di kota mana kita bertemu? Bukankah di atas gunung? Kata Dewi santai. Itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu kita bertemu di kota mana? Mendengar ucapannya itu, tatapan Lorenzo sedikit berubah. Namun, ia tetap memilih untuk tetap diam. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat Lorenzo yang tidak langsung menjawab tentang hubungannya dengan Juliana, Dewi pun merasa gusar, ia pun berpaling dan mengabaikannya. Sepanjang jalan, keduanya memilih untuk diam. Setibanya di rumah, Lorenzo ingin menggendong Dewi turun dari mobil. Tetapi Dewi langsung membuka pintunya dan berjalan masuk ke dalam kastil. Lorenzo menatap punggung Dewi, lalu mengernyitkan keningnya dan memerintahkan Jasper, selidikilah dengan jelas. Baik, Jasper begitu cerdas. Ia langsung mengetahui apa isi pikiran Lorenzo. Dewi kembali ke kamarnya dengan penuh amarah. Namun dalam seketika, ia segera tersadar. Tidak, kenapa ia harus marah? Ia hanya tunangan palsu, bukan yang sebenarnya. Biarkan saja Lorenzo menyukai siapapun. Lagi pula, cepat atau lambat ia akan segera pergi. Setelah memikirkan hal ini, Dewi pun bangkit berdiri. Ia mengeluarkan perhiasan itu dari kotaknya yang begitu indah, lalu memasukkan semuanya ke dalam sebuah kantung. Kemudian, ia mengambil sebuah ransel yang disembunyikannya di atas langit-langit kamar mandi, dan memasukkan perhiasan itu ke dalamnya. Ia harus segera mencari kesempatan untuk keluar dari sini secepat mungkin. Tidak boleh menunda-nunda lagi. Di dalam ruang kerjanya, Lorenzo minum anggur dingin sambil melihat foto-foto lama yang tersimpan pada jam sakunya. Foto-foto wiwinya yang dulu bertolak belakang dengan wiwi yang berada di sisinya saat ini. Seharusnya mereka adalah orang yang sama.
Namun kenapa ia tidak mengingat apa-apa? Selain itu, tatapan wanita itu tidak sesederhana dan polos seperti dulu. Sekarang tatapannya tajam. Ia bisa bersandiwara, bahkan penuh perhitungan. Apakah ia benar-benar Wiwi miliknya? Bab 1887. Tengah malam itu, Jeff datang dan melaporkan. Ada obat bius di dalam teh buah itu, yang menyebabkan Wati tidak sadarkan diri setelah meminumnya. Kedua pramusaji itu sudah ditangkap. Salah satunya tertabrak truk saat melarikan diri. Saat ini ia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dan yang lainnya minum obat bunuh diri. Tampaknya semua pelayan itu sudah mati. Demi melindungi dalang di balik semua ini, mereka lebih baik mati daripada menyerahkan diri. Selain itu, hasil uji racun pada jarum suntik itu telah keluar, dan menyatakan bahwa jenis racun itu dapat mengacaukan pikiran orang. Mungkin mereka ingin menyuntikkan obat itu ke Nona Wiwi, namun tidak berhasil. Untungnya, orang-orang kami merespon tepat waktu dan segera masuk. Kalau tidak mungkin akan berbahaya. Tidak, orang-orang kita diutus ke tempat lain, sehingga mereka tidak tepat waktu masuk ke dalam ruangan itu. Jasper dengan hati-hati mengamati ekspresi Lorenzo. Aku melihat ada jejak di karpet, meja ruang tamu penyok, serta ada bekas darah pada salah satu bagian meja itu. Mungkin, sebelum ia masuk, sudah terjadi perkelahian dalam ruangan itu. Aneh, Jeff berkata dengan curiga. Saat itu, hanya ada Wati dan Nona Wiwi di sana. Wati sudah tidak sadarkan diri. Kalau begitu, siapa yang berkelahi? Jasper tidak menjawabnya, hanya menatap ekspresi Lorenzo. Nona Wiwi tetap sadar, namun tubuhnya begitu lemah, seharusnya tidak mungkin. Jeff berpikir, namun ia kembali terdiam. Ngomong-ngomong, Nona Wiwi juga minum teh buah itu, tapi ia baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Jeff. Nona Wiwi mungkin bukan orang biasa. Jasper menghela napasnya dengan penuh arti. Apa artinya? Jeff bingung dan ingin bertanya, namun tidak berani menanyakannya. Sepertinya ada pertunjukan sirkus besok malam. Lorenzo tiba-tiba teringat akan hal ini. Aturlah semuanya. Baik, Jeff bergegas melaksanakannya. Ketika ia berjalan ke pintu, Lorenzo kembali menghentikannya. Panggil Wezo juga ke sini. Baik, Jeff pun memanggil Wezo. Wezo begitu bersemangat, merasa kalau dirinya sekarang seperti seorang selebriti di mata Lorenzo, yang lebih penting daripada pengawal manapun. Setibanya di ruang kerja, Wezo bergegas membungkuk dan memberi hormat. Tuan. Lorenzo langsung bertanya, apa artinya hubungan terselubung? Wezo berpikir sejenak, lalu dengan hati-hati menjawab, Tuan. Hubungan terselubung seharusnya berarti kalau di antara sepasang pria dan wanita terjalin hubungan yang tidak dapat dijelaskan atau dimengerti, dan hubungan itu belum terkuak. Jika pacarmu mengatakan bahwa kamu memiliki hubungan terselubung dengan gadis lain, dan ia terlihat tidak senang, kira-kira apa artinya? Lorenzo terus bertanya, itu bagus. Wezo bergegas berkata, itu artinya ia cemburu. Cemburu. Ekspresi Lorenzo perlahan-lahan membaik setelah mendengar kata ini. Jadi, dia cemburu. Benar, benar. Wezo sedikit bersemangat. Kalau ada seorang gadis cemburu pada seorang laki-laki, berarti gadis itu sudah mulai menyukainya. Itu pertanda baik. Sebenarnya, pada masa awal menjalin hubungan dengan seseorang, kita harus membuatnya semakin cemburu, untuk membangkitkan rasa posesifnya. Mendengar ucapannya itu, Lorenzo menganggukkan kepalanya antara mengerti dan tidak mengerti. Ya, sepertinya begitu. Kamu boleh pergi. Baik, Dewi tidak bisa tidur lelap malam itu. Ia bermimpi melihat Lorenzo menikah dengan Juliana dari kejauhan. Ia berusaha menghampiri untuk menghentikan mereka. Namun kakinya seperti telah dipaku oleh sesuatu, membuatnya tidak dapat bergerak. Ia begitu panik, berusaha memanggil untuk menghentikan Lorenzo. Namun suaranya tak kunjung keluar. Ia hanya dapat menyaksikan dengan tak berdaya ketika Lorenzo mengucapkan ikrar dan saling bertukar cincin. Ketika Lorenzo hendak mencium Juliana, ia langsung terbangun. Saat ia terbangun, hatinya masih terasa membara, penuh dengan amarah yang meluap-luap. Ia pun bertanya-tanya, kenapa bisa timbul reaksi seperti itu dalam dirinya. Bahkan,
Jika memang ada sesuatu di antara Lorenzo dan Juliana, apa hubungannya dengan dirinya? Dari awal hingga sekarang, ia tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengannya. Cepat atau lambat ia akan pergi jauh-jauh dari tempat yang penuh masalah ini. Apa mungkin ia telah terpikat oleh ketampanannya, dan tanpa sadar jatuh hati padanya? Bab 1888. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dewi bergidik. Dia buru-buru mengingatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti ini. Dia punya misi dan kepercayaan pada dunia. Dia tidak ingin menikah, punya anak, atau dikekang oleh siapapun. Tidak ingin dikurung di dalam kastil. Di sini seperti kandang yang mewah. Jadi, dia tidak boleh ditangkap oleh Lorenzo. Dia harus pergi secepat mungkin. Saat memikirkan hal ini, Dewi menarik napas dalam-dalam dan berulang kali mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk melarikan diri dan jangan sampai jatuh ke dalamnya lagi. Ketika Dewi bangun, Lorenzo sudah berangkat ke kantor. Setelah dia mandi dan sarapan, ada dokter datang untuk memeriksa luka dan mengganti perbannya. Setelah beberapa hari masa pemulihan, lukanya hampir sembuh. Dokter kagum dan berkata, kemampuan penyembuhannya sangat kuat. Dewi juga merasa lukanya sangat cepat sembuh, tapi lempengan logam di belakang kepalanya belum dikeluarkan. Ini merupakan bahaya tersembunyi. Nona Wiwi, apa ada bagian lain lagi yang sakit? Tuan meminta kami untuk membawa Anda melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jika ada masalah lain, kita bisa mengatasinya sekaligus. Tanya Dokter Karen dengan hormat. Tidak ada, Dewi segera berkata. Aku baik-baik saja, tidak perlu diperiksa. Namun, meskipun luka Anda sudah sembuh, tapi raut wajah Anda terlihat tidak baik. Aku khawatir ada komplikasi lainnya yang tidak diketahui. Lebih baik melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendapatkan pengobatan sesegera mungkin. Aku bilang tidak perlu. Ya tidak perlu. Dewi langsung menyela dokter. Aku tahu tubuhku sendiri. Baiklah, Dokter Karen menundukkan kepalanya dan melangkah mundur. Dewi merasa agak kesal. Apakah Lorenzo sudah meragukan identitasnya? Sengaja mengutus dokter untuk memeriksanya. Saat sedang berpikir, Nora masuk dan berkata sambil tersenyum. Nona Wiwi, hari ini Tuan ingin mengajak Anda ke pertunjukan sirkus. Bersiap-siaplah, sejam lagi berangkat. Sirkus. Dewi tiba-tiba mulai tertarik. Nonton di mana? Teater besar di kota Snowy. Nora berkata sambil tersenyum. Pertunjukan besar semuanya diadakan di sana. Apa teaternya ada di pusat kota? Dewi bertanya. Di daerah selatan, dekat bandara. Saat Nora bicara sambil memperkenalkan kemeriahan sirkus besar ini, Dewi tidak mendengarkan sepatah kata pun. Otaknya hanya memikirkan rencana melarikan diri. Teater besar penuh dengan orang. Ada hewan yang bisa dipanggil. Dan juga dekat dengan bandara. Ini adalah kesempatan bagus yang diberikan Tuhan padanya. Jangan sampai terlewatkan. Nona Wiwi. Nona Wiwi. Panggilan Nora mengganggu pemikiran Dewi. Dia kembali tersadar. Lalu menjawab, Aku akan minta orang untuk memandikan dan mendandani Anda, kata Nora dengan penuh perhatian. Tidak perlu mandi dan dandan. Hanya pergi ke sirkus, bukan ke perjamuan makan. Dewi melambaikan tangannya sambil berkata, aku bisa bersiap-siap sendiri. Kalian keluarlah. Tolong siapkan camilan dan bawa ke mobil. Oke, Nora bergegas mempersiapkan. Semua orang melangkah mundur. Dewi mengunci pintu. Ingin berganti pakaian yang santai. Tapi menemukan bahwa ruang gantinya penuh dengan gaun cantik. Bahkan pakaian rumah pun adalah gaun panjang yang nyaman. Dia memilih gaun putih panjang. Mengenakan mantel putih, sepatu bot, dan ransel. Ranselnya berisi dokumen dan perhiasan yang diberikan oleh Lorenzo. Dia memutuskan untuk melarikan diri sambil membawa hartanya malam ini. Harus berhasil. Di lantai bawah, Nora sudah menyiapkan camilan dan menyuruh orang untuk membawanya ke mobil. Setelah Dewi naik mobil, dia mulai mencari rute jalan di dekat teater besar menggunakan ponselnya. Pintu mana yang lebih mudah untuk melarikan diri. Dan setelah melarikan diri, ia harus lewat rute mana menuju ke bandara. Dia mencari tahu semua ini hingga jelas. Hanya menunggu waktu untuk beraksi.
Mobil dengan cepat melaju keluar dari kastil langsung menuju ke teater besar. Hanya ada Sonny dan Wezo di dalam mobil ini. Namun ada dua mobil yang mengawal di depan dan belakang. Mungkin tidak mudah untuk melarikan diri di jalan raya. Bahkan jika melarikan diri, mereka akan segera mengejarnya. Sulit baginya untuk meninggalkan kota Snowy. Jadi setelah tiba di teater, ia baru akan mencari jalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.